Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kulkas mengambil buah. Buahnya ditaruh di nampan. Perkenalkan, nama saya Rosa Mubarokah dari absen 28. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah PPMI. Apakah kalian tahu apa itu PPMI? PPMI merupakan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. PPMI sendiri bukanlah organisasi yang muncul secara tiba-tiba dan membawa misi agama, suku, ras maupun golongan. Beberapa kali nama PPMI sering diubah. Peleburan nama IPMI dari Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI) dengan Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dikonversi dua Pers Mahasiswa Indonesia pada 1958. Kemudian Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Universitas Brawijaya Malang pada 1992 hingga berubah menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Kongres 3 PPMI di Jember. Perjalanan ini menghabiskan waktu 37 tahun dan nama PPMI dengan kata pers sudah bertahan 20 tahun sampai sekarang. Cukup lama, bukan? PPMI adalah organisasi tingkat nasional yang menghimpun aktivis pers mahasiswa. Pada demokrasi terpimpin Soekarno, PPMI ikut andil dalam dunia politik. Lantaran dianggap sebagai anak Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi, dan karena dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya tidak mencantumkan manipal ustek, salah satu aturan dari Soekarno sebagai haluan negara. Menjadi Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada 1966 adalah pilihan untuk melawan sikap kesewenangan demokrasi terpimpin Soekarno. Selain itu, PPMI akan mulai tergoyah pada saat Orde Baru, yaitu saat Soekarno digantikan oleh Soeharto pada 1967. 2 tahun setelahnya, PPMI melakukan kongres dengan hasil sikap independensi yang harus diambil dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Rintangan PPMI mulai menumpuk di era rezim Orde Baru. Pemerintah membuat Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia (BKSPMI) sebagai lawan tanding PPMI sembari mengkerdilkan peran PPMI. Tak berhenti dari situ, Peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) atau BKK dibuat peraturan penerbitan khusus susunan lembaga organisasi di lingkungan kemahasiswaan, menjadikan PPMI kocar-kacir. Para anggota mulai banyak yang meninggalkan wadah ini. Kegiatan mulai berhenti seiring tindakan represif dari pemerintah Orde Baru. Tidak seperti awal-awal PPMI yang sempat diakui Departemen Penerangan di era Orde Lama. Beruntungnya, beberapa kampus muncul lembaga pers mahasiswa LPM baru. Terbitan buletin, majalah masih terjaga di tubuh LPM. Meski di sisi lain pers mahasiswa dinilai mulai tak acuh untuk mengawal kondisi politik pemerintah dan lebih menyibukkan diri dengan ruang redaksi dan kualitas terbitan LPM. Hingga Ditjen Dikti pada 1986 menyibukkan diri untuk membuat acara latihan keterampilan pers kampus mahasiswa tingkat pembina. Tidak lain, acara itu ingin membuat pers mahasiswa lebih konsen kepada keterampilan jurnalistik semata. Hal itu dianggap sebagai tidak represivitas pemerintah dan memanfaatkan pelatihan sebagai konsolidasi atas berhentinya PPMI. Pertemuan pers mahasiswa kian sering sejak 1987 di Balairung, Yogyakarta. Di saat yang sama, pers mahasiswa membentuk panitia ad hoc untuk merumuskan suatu wadah baru untuk berkumpulnya para aktivis pers mahasiswa. Hasilnya, muncul 4 panitia ad hoc yang terbagi atas 2 poros, Jakarta dan juga Yogyakarta. Poros Jakarta melakukan konsolidasi dengan pers mahasiswa di bagian barat. Begitupun dengan Yogyakarta yang melakukan konsolidasi untuk wilayah timur. Semangat pers mahasiswa untuk menghidupkan kembali PPMI muncul di Purwokerto dan menghasilkan deklarasi Batu Raden
pada 1988. Namun kondisi politik dan keamanan sedang tidak mendukung peristiwa GPK Warsidi atau Y Jepara pecah. Rencana untuk menghidupkan PPMI kembali gagal. Menyikapi itu, Pers Mahasiswa mengadakan 2 pertemuan di Universitas Diponegoro Semarang pada 29 sampai 30 Maret 1989 menjadi tempat pertemuan pertama Pers Mahasiswa se-Jawa dan Bali untuk membahas kegagalan Kongres PPMI. Namun pertemuan itu tidak sampai tuntas. Melihat itu diadakan pertemuan tingkat nasional pada 1 sampai 3 April 1989 di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Hasilnya menyepakati adanya Forum Komunikasi Pers Mahasiswa FKPM di tingkat provinsi. Mereka memutuskan untuk menuntut panitia kongres yang terdiri dari 4 panitia ad hoc dan 6 anggota untuk mempertanggungjawabkan kepanitiaannya. Hal ini disampaikan di penghujung 1991 karena belum ada langkah jelas. Para anggota PPMI tahun 1990-an mendesak panitia kongres untuk segera membentuk wadah baru selain PPMI. Salah satu sebabnya sekjen terpilih pada Kongres 5 PPMI pada tahun 1980 belum juga berganti sampai tahun 1991. Pemerintah rezim Orde Baru telah memberlakukan normalisasi kehidupan kampus NKK atau BKK pada 1978. Tentunya hal ini juga bertampak pada ruang gerak aktivis Pers Mahasiswa untuk lebih menyibukkan diri pada kegiatan akademik. Karena aturan itu melarang mahasiswa terlibat dalam kegiatan politik. Bukan tanpa alasan, pemerintah pada waktu itu mengalami fobia terhadap kata pers, terlebih ada kata mahasiswa. Anggapan PPMI yang terlalu vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru yang identik dengan otoritarianisme, mengingat para mahasiswa era 70-an cukup vokal untuk mengkritis pemerintah Orde Baru. Tak kalah akal, pemerintah sengaja membuat aturan pedoman umum organisasi kemahasiswaan agar PPMI tak bisa berjalan kembali, yaitu mengganti nama PPMI menjadi Forum Komunikasi oleh Dirjen Dikti. Pihak dari Dirjen Dikti mengaku wewenang atas PPMI adalah Dikti, bukan PPY. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.